Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat untuk mengikuti pelajaran? Semangat. Jadi itu yang harus selalu kita tanamkan setiap hari. Jadi, baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dalam mengikuti pelajaran ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Sebelum lanjutkan ke materi berikutnya, Bapak ingin absensi dulu. Ali Syahid hadir. Fahira Anissa, Ismawati, Rizda Nabila. Atau materi yang sekarang masih melanjutkan dengan materi yang pertemuan kemarin, yaitu tentang cerita fantasi. Sebelum ke sana saya ingin kalian tahu dulu kompetensi dasar dari apa yang akan kita peroleh atau kita pelajari hari ini. Untuk yang sekarang adalah 4.3, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi cerita imajinasi yang didengar dan dibaca. Tujuannya tadi sama ya, berkaitan dengan bisa menulis cerita imajinasi tadi berkaitan dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak ingin tahu apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran minggu kemarin ya? Pak, saya. Tema yaitu ide yang paling mendesak yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Pak, saya. Tokoh dan penokohan, yaitu karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Pak, saya. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dalam hal ini Bapak simpulkan kalian sudah paham dan sudah menguasai materi yang kita pelajari pertemuan kemarin ya. Langkah dalam menyampaikan cerita fantasi, baca keseluruhan cerita fantasi ya. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi. Langkah yang kelima, menceritakan kembali hasil dari review kalian, catatan kalian itu berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Jadi kamu ceritakan ulang, kamu gabung, kemudian buat satu cerita baru tetapi dengan kerangka dasar yang masih sama itu. Dalam hal ini ada yang ingin tanyakan? Pak, bagaimana penulisan cerita fantasi? Bagus, pertanyaan dari temanmu ini tentang bagaimana dalam menulis cerita fantasi. Baiklah, dalam menulis cerita fantasi kita yang pertama harus menyiapkan rencana dalam bentuk kerangka. Kerangka tersebut kita jabarkan menjadi sebuah paragraf-paragraf atau kalimat-kalimat yang masih memiliki pemahaman atau keterkaitan isi dari ide yang kita ceritakan tersebut. Berikutnya Bapak putarkan satu buah video, nanti kalian cermati. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lambat. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia si rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Kelinci menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Tadi sudah kalian lihat ya, sebuah contoh video animasi sebuah cerita fantasi. Ayo coba seperti apa yang cerita tadi? Saya, Pak, yaitu cerita kelinci yang rakus. Dia terlalu banyak makan sehingga dia sulit berlari saat dikejar oleh petani. Ketika sampai ke rumahnya, dia dikejar seekor rusa.
Dia ingin masuk ke dalam rumahnya tapi tersangkut. Bagus, tadi jawaban temanmu sudah tepat ya. Jadi setelah melihat itu kalian bisa memahami, walaupun secara sekilas kalian sudah paham dari tentang materi menceritakan cerita fantasi ya. Untuk selanjutnya Bapak ingin membagikan satu lembar tugas untuk kalian. Nanti kalian diskusikan apa yang Bapak sampaikan ini. Nah itu coba kalian tampilkan di depan secara berkelompok ya. Silakan untuk kelompok. Baiklah, 30 menit sudah kalian diskusikan. Kita tampilkan kelompok 1, silakan. Mari kita beri tepuk tangan semangat pada mereka. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Aladin dan Al-Mu'adzin. Dahulu kala di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Suatu hari datang Yang sudah kita saksikan hasil dari diskusi dari kelompok 1. Mari bersama-sama kita beri aplaus. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempersiapkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita sampaikan semua. Setiap kelompok sudah menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Secara garis besar kalian sudah bisa memahami yang namanya teknik atau cara menyampaikan, menceritakan kembali sebuah cerita fantasi. Jadi walaupun ada beberapa bagian dengan gestur, masih banyak yang malu-malu. Artinya di sini kalian masih kurang berimprovisasi di dalam menggunakan gestur atau bahasa tubuh ketika bercerita. Pelajaran hari ini sudah kita lalui. Mari bersama kita refleksi dari hasil dari pembelajaran ini. Jadi silakan.